Matteo Gabbia, pagar di lini belakang AC Milan, titisan Thiago Silva, jaminan Maldini dan Masara. Giancarlo Favarin, komentator di stasiun televisi Sky di Italia, berkelakar tentang pemain debut AC Milan. Matteo Gabbia adalah pemain yang dimaksudkan Favarin. Ia turun menggantikan Kjaer saat itu dan mengalahkan Torino dengan skor 1-0. Gabbia secara harfiah dalam bahasa Italia adalah gembok, rantai atau pagar. Maka tidak heran nama Matteo Gabbia sangat dekat dengan pemain bertahan. Lahir di Busto Arsizio, wilayah sebelah utara Italia, dan masih bagian dari region Milan, Gabbia sangat dekat dengan kultur AC Milan sejak kecil. Bergabung dengan tim Primavera AC Milan sejak usia 8 tahun, Gabbia sejak awal memang sudah mematenkan dirinya sebagai pemain belakang atau gelandang bertahan. Sangat mirip dengan namanya. Gabbia merupakan tembok kokoh di lini belakang AC Milan Primavera, tetapi juga memiliki kemampuan pergerakan yang juga apik. Dan sebagai pemain yang besar dan lahir di lingkungan AC Milan, Gabbia sangat mencontoh dua bek tangguh AC Milan, Paolo Maldini dan Thiago Silva. Banyak pemain yang sangat kuat telah bermain di Milan yang telah membuat sejarah. Dalam peran saya katakan Maldini dan Thiago Silva. Mereka adalah model terbaik untuk permainan saya. Setelah melihat Ibrahimovic secara langsung, saya berharap untuk melihat Thiago Silva. Ibra sudah menjadi mimpi. Sekarang akan sangat luar biasa bertemu Thiago Silva, pungkas Gabbia. Secara permainan Gabbia sangat mirip dengan Thiago Silva ataupun Paolo Maldini. Dalam skema dasar pemainan bertahan, ada posisi dog and cat atau anjing dan kucing. Pemain belakang bertipikal anjing adalah yang akan mengejar pemain depan lawan dan akan sangat sering duel 1 lawan 1 dengan lawan. Sedangkan kucing lebih menjaga ruang. Kemampuannya membaca permainan menjadi yang utama dan lebih melihat pergerakan lawan dan memotong umpan dibanding merebut bola. Gabbia sangat mirip dengan Maldini dengan kemampuannya dalam membaca ruang, pun dengan Thiago Silva yang lebih sering memotong aliran bola dibanding berduel dengan penyerang lawan. Ketenangan dari cara bermainnya adalah salah satu yang menonjol sebagai pemain muda. Di laga menghadapi Torino, 2 musim lalu ia sukses mematikan Belotti dan memotong semua bola yang datang ke pertahanan AC Milan. Usianya saat ini masih belum genap 22 tahun, masa depan Matteo Gabbia masih sangat panjang di AC Milan. Ia terikat kontrak bersama AC Milan hingga 2024. Dengan Ricky Masara dan Paolo Maldini, dengan tegas ia tidak akan melepas Gabbia dalam sistem pinjaman atau transfer. Kondisi yang kini telah fit 100%, bukan tidak mungkin Gabbia mencuri satu tempat di lini belakang AC Milan. Apabila permainan Romagnoli masih inkonsisten dan Fikayo Tomori yang sulit beradaptasi, maka Gabbia bisa mencuri punggung untuk bermain reguler musim ini. Apalagi AC Milan akan menghadapi jadwal padat dengan bermain di Liga Italia, Liga Champions dan juga Coppa Italia. Matteo Gabbia sangat bisa menunjukkan kualitasnya. Dua pilar sandaran AC Milan berkiprah di Liga Champions antara kutukan dan DNA pemenang. Penantian AC Milan selama 7 tahun untuk manggung di Liga Champions akhirnya terjawab dengan manis. Musim lalu, AC Milan sukses finish di urutan kedua klasmen akhir Liga Italia. Keberhasilan tersebut sekaligus mengamankan satu slot tiket bagi AC Milan untuk manggung di Liga Champions musim 2021-2022. Tentu menjadi pertanyaan, siapa pilar yang bakal menjadi tumpuan AC Milan ketika berkiprah di Liga Champions? Mengingat klub besutan Stefano Pioli ini dapat dikatakan tim muda yang mencoba untuk kembali menemukan identitas besar rossoneri. Sebagaimana yang diketahui, perlahan namun pasti proyek yang dikembangkan oleh AC Milan mulai menghasilkan buah. Tak hanya dari segi permainan yang menanjak, namun target demi target mulai berhasil terrealisasi, termasuk kembali bermain di Liga Champions. Tentu bakal berat bagi rossoneri di musim ini, berhasrat menyapu bersih semua kompetisi yang mereka ikuti dengan raih gelar juara. Namun, target paling realistis yang dapat dihasilkan oleh AC Milan adalah raihan Scudetto Liga Italia. Namun skuad muda Il Diavolo Rosso membutuhkan sandaran bagi pemain mereka, mengingat kurangnya jam terbang pemainnya di level Liga Champions. Pertama, nama yang bakal dijadikan andalan adalah Zlatan Ibrahimovic. Bumper timnas Swedia itu tak perlu diasingkan kembali bagaimana jam terbang ataupun pengalaman yang ia miliki ketika bermain di Liga Champions.
Namun yang perlu digarisbawahi adalah Zlatan Ibrahimovic bak pemain kutukan soal Liga Champions. Memang benar, Ibra memiliki mentalitas juara di liga domestik. Namun sejauh ini, penyerang 39 tahun itu belum pernah memegang trofi si kuping besar. Nama kedua adalah Oliver Giroud. Boleh dikatakan, jika dibandingkan dengan Ibra, penyerang timnas Prancis ini masih kalah pengalaman di Liga Champions. Bahkan tim-tim yang Oliver Giroud pernah berkuat, tak semuanya mentereng seperti Zlatan Ibrahimovic. Namun faktanya, Giroud pernah membantu Chelsea meraih gelar di Liga Champions. Dengan demikian, penyerang 34 tahun tersebut memiliki DNA pemenang yang bisa diterapkan kepada permainan Rossoneri. Penyerang timnas Prancis itu pun diharapkan menjadi pilar andalan bagi pemain Il Diavolo Rosso. Tak hanya di Liga Champions, namun juga dalam perburuan Scudetto di Serie A. Jelang lawan Sampdoria, AC Milan miliki tren positif saat bertandang. Runner-up Serie A musim lalu memberi semangat ke AC Milan untuk tampil lebih baik di Liga Italia pada musim 2021-2022. AC Milan memiliki statistik yang mengagumkan jelang melakoni pertandingan Giornata pembuka Liga Italia melawan Sampdoria. Laga Serie A Italia antara Sampdoria versus AC Milan akan berlangsung di Stadion Luigi Ferraris pada hari Selasa pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Rossoneri lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan ketimbang klub asal kota pelabuhan tersebut. Di sisi lain, tim besutan Stefano Pioli juga mengantongi statistik melawan yang dibukukan sejak musim lalu. Zlatan Ibrahimovic DKK tercatat sebagai tim paling sukses dalam melakoni pertandingan tandang di Liga Italia musim 2021-2022. Berdasarkan data dari laman resmi Serie A, tercatat Rossoneri di musim 2020-2021 memiliki 19 pertandingan tandang. Dari yang dijadwalkan, Il Diavolo Rosso sukses membukukan 16 kemenangan, di mana catatan tersebut menjadi yang terbaik di Serie A. 3 lawan sisanya berakhir dengan 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Statistik tersebut dinilai sangat membantu tim besutan Stefano Pioli untuk menggaransi 3 poin perdana di Serie A musim ini.